Wota itu apa? Wota tuh ya setahu gue ya, dengan pengetahuan gue yang sangat amat sedikit tentang kegiatan pendapat dan dunia perhitungan. Oke, welcome back di Hotel Family. Karena semua senang, gak semangat. Oke, sekarang gue lagi sama teman gue. Dia salah satu anak milenial zaman sekarang. Kayak record pakai kamera ini tuh kurang bagus. Sebelum lu nonton ini kayaknya lu harus subscribe dulu biar gue punya kamera baru. Ya bener dong, gak salah gue promosi kan. Siapa tahu aja ada yang subscribe bener kan, ada yang nonton juga. Gak ada yang nonton gue paksa suruh nonton. Di sini gue sama teman gue Jaki. Hai. Lu kenalin sendiri aja. Jadi nama gue Zaki, umur gue 19 tahun. Lu mau lamar kerja emang? Ya kan perkenalkan gitu. Tapi kayak mau ngelamar kerja ya, umur gue 19 tahun gitu. Keahlian gue sih Coli. itu nanti di-cut ya. Nggak ada cut di tempat gue, nggak ada ya. Tadi lu mau ngomong keahlian apa? Keahlian saya tuh belum ada. Ninjutsu. Bukan dong. Kalian kaum milenial pasti udah tahu dong. Pasti apa itu adalah rebahan, Bapak. Ya, gua di sini ingin menanyakan berbagai macam hal yang gua pengen tahu. Karena dia sedikit banyak tahu hal yang nggak gua tahu. Ya dari masalah apa itu wota dan hal-hal kaum milenial pada zaman sekarang. Karena anak zaman sekarang itu nggak pada demen politik, nggak pada suka kemajuan. Anak zaman sekarang tuh pengennya kemajuan bangsa, cuma dia nggak mau ngedorong gitu. Dia maunya rebahan. Nah, kalau rebahan bukan didorong, tapi itu gitu deh. Gue rasa lu semua paham. Lu pasti paham kan kalau rebahan pengen ngapain? Tahu. Ngapain? Ya pasti kita scroll timeline dan Oh. hanya sebatas itu. Tapi Jadi, mungkin untuk jadi naik turun gitu, naik turun gitu kan maksudnya? tidak, itu konten dewasa, Pak. Ya enggak gitu. Ya mungkin emang banyak yang seperti itu, tapi untuk kaum milenial lain mungkin aja ada yang berguna untuk bangsa. Kalau saya mah emang orang-orang yang Nggak berguna. menjadi orang tidak berguna itu menjadi berguna bagi orang yang berguna. Jadinya orang yang berguna itu punya peran. Oh. Jadi ada bedanya sama saya gitu. Boleh. Cuma kayaknya gue kagak paham. Jadi gue ingin menanyakan pertama soal yang gue tahu dia ini salah satu penggemar JKT48. Enggak, saya bukan penggemar. Dia, saya tahu aja. Dia selalu nggak terima kalau dibilang JKT48. Saya cuma tahu aja kok. Saya cuma tahu aja. Enggak tahu secara keseluruhan. Jadi enggak ngikutin juga. Cuman tahu aja, udah pernah apa? Pernah tahu dan pernah suka. Sekarang sih masih suka tapi lagu-lagunya aja. Nggak suka membernya. Ya, itu kan udah termasuk dong. Lo gimana sih, termasuk ya dimasukin dong. Ya udah. Ya jadi pokoknya nggak terlalu. Ente suka member yang di bawah 17 tahun itu? Banyak dong sekarang. Oh iya, enggak ente. Ya suka. Oh, ente pedofil berarti. Ya tidak, suka dalam artian bukan suka dalam hal seperti itu, cuma suka lihat aja gitu. Coba ente lihat yang lain. Katanya wota itu sangean lu. Oh, masa sih? Mungkin ada beberapa, mungkin itu memang ada yang agak nerdy. Tapi secara nggak langsung setiap hari ente ketemu ente itu kayak itu menggambarkan kalau ente seperti itu gitu maksudnya. Saya cuma lihat aja, terus oh ya udah saya suka lagi. Saya itu nggak berlebihan sukanya, jangan suka berlebihan. Tahu-tahu aja. Dia salah satu manusia yang menurut aneh patut saya kulik kehidupannya karena dia ini aneh. Dia suka aja. Dia suka tapi nggak suka, tapi dia suka, tapi dia pedofil, tapi dia enggak. Saya bukan pedofil. Mana ada muka-muka pedofil, saya enggak ada.
Kenapa Anda harus bergaya seperti itu? Nggak ada tampang-tampang pedofil, nggak ada kan. Jadi wota itu sebenarnya apa sih? Itu dia, wota itu biasanya kebanyakan itu sebutan untuk orang-orang yang apa Enggak, ibaratnya. kalau kayak ini kan ada sih katanya tuh wota apa sih katanya, kalau misalnya kayak konten gua ini kan BBC, bincang-bincang ceria gitu. Kalau Ya, harus wota ceria itu ya. apa? Wota tuh ya, setahu gue ya, dengan pengetahuan gue yang sangat amat sedikit tentang JKT48 dan dunia peridolan. Bacot. Kalau orang-orang kan kayak gini nih, bacot. Kalau gua nggak ngomong aja langsung bacot gitu. Wota itu ya yang fans-fans JKT itu sebutan untuk fans-fans JKT, tinggal cuma JKT juga. Ya Jadi, ada singkatannya nggak itu? enggak, setahu gue sih enggak. Apa singkatannya? Enggak ada. Wanita orgasme tiada akhir gitu kan? Enggak ada. Enggak ada untuk satu panjangan wota ya wota. Iya, ada pikir kan gitu, wota singkatannya, WOT, wanita orgasme tiada akhir gitu. Berarti kan, wah enak terus gitu. Ya, semuanya tuh ada kepanjangannya, Bapak. Tapi orang cewek-cewek senangnya panjang loh. Beda itu. Gak salah lah bisa. Karena sebenarnya nggak cuma wota aja, ada woti juga sebutannya untuk yang fans-fans 48 grup. Yang perempuan juga ada, banyak juga, nggak hanya laki-laki. Seperti itu setahu saya ya. Karena saya sih juga nggak ngikutin lagi. Oke. Terus menurut ente untuk zaman sekarang ini, milenial kaum sekarang ini kan ente banyak dong lihat dong kayak anak SD boleh pacaran atau anak SMP. Ya anak SMP masih kita bilang masih lu pacaran tapi kayaknya belum waktunya gitu. Cuma kalau anak SD itu kan terlalu beringas. Gimana menurut ente sebagai ente kaum milenial? Emang di pas saya SD juga emang teman-teman saya juga udah pada sebenarnya deket satu sama lain ya, maksudnya udah lawan mesum, jenis. udah mesum. Kalau mesum saya nggak tahu, karena saya sih juga nggak pernah ngalamin. SMP juga dengar-dengar banyak, saya juga dengar ceritanya teman-teman saya juga pernah melakukan suatu hal yang ya itu dah. Lu bayangin guys, teman-teman dia banyak yang begitu. Iya, padahal itu di kampung ya. Justru mungkin di kampung lebih enak karena banyak semak-semak ya. Banyak semak-semak tapi, dan ada pohon pisang dan suka goyang-goyang. Mungkin terlihat seperti itu karena sekarang kan mudah sekali terekspos ya. Mungkin zaman dulu bukan mudah sekali terekspos menurut Anda itu lebih mereka lebih mengekspos itu gitu. Iya, jadi kan lebih gampang gitu untuk itu tidak menutup kemungkinan orang-orang zaman dulu pun juga sebenarnya anak SD mungkin juga udah ada yang pacaran. Enggak, saya SD enggak kenal pacaran saya. Saya SD mainnya. Yang bukan Anda, Bapak. Mungkin teman-teman Anda kan nggak tahu. Enggak, maksudnya Anda kan tahu teman-teman Anda gimana sih. Mengaruh ini juga sih, tontonan yang sekarang lebih banyak ke arah situ. Kalau saya lihat dulu itu SD aja, saya tontonannya masa itu My Heart, tahu nggak? Ya, yang anak-anak kecil itu udah suka-sukaan. Itu menurut saya juga mengaruh sih, jadinya. Jadi dari tontonan ngaruh ya. Dari tontonan dan dari teman juga, teman. Masa ya, karena saya dulu pernah ditanyain gini, kamu suka sama siapa? Suka sama siapa? Iya, cewek. Nggak ada kan, saya nggak suka sama siapa-siapa. Dan karena yang lain tuh punya, saya juga jadi pengen ini dong, apa namanya, pengen punya juga, maksudnya biar ditanya tuh ada gitu. Saya jawab saya suka itu, padahal ya biasa aja, cuma biar lu punya circle aja di situ, biar tetap bergabung dalam circle itu. Jadi kan tetap bisa diterima karena lu juga punya gebetan gitu. Seperti itu. Oh, jadi inilah salah satu. Jadi kita tuh butuh apa namanya, pengakuan gitu kalau masih kecil polos. Sekarang sih saya sih bersama. Oke, sekarang saya homo. Free. Homo. Enggak. Sampai sekarang ente belum punya pacar. Ente deketin cewek aja ente kabur katanya. Karena saya menjaga, Pak. Menjaga siapa? Menjaga diri saya. Supaya enggak. Bukan menjaga si Gibran. Oh, Gibran. Itu selalu saya jaga, selalu saya rawat. Seperti adik saya sendiri.
Pokoknya kalau ada yang nonton ini video nggak ada faedahnya, tapi di sini lu bisa nemuin ada, ya di sini gue bincang-bincang ceria doang sebenarnya sama temen gue ini soal-soal ini. Mungkin masih ada lanjutannya untuk apa, untuk hari esok atau hari kapan, pasti ada lanjutannya, tenang saja. BBC ya, BBC. Bincang-bincang ceria ini akan terus berlanjut sampai channel gue bakalan besar, karena bincang-bincang ceria ini adalah salah satu platform yang menurut gue bisa apa sih namanya, mengeluarkan unek-unek gue atau teman gue atau siapapun yang mau ada di BBC ini. Bisa ya lu mau ngomong apapun ya terserah, karena nggak peduli gitu loh, nggak peduli masalah, ada masalah maksudnya mau masalah politik atau mau masalah apapun, lu mau di BBC ini nggak ada masalah, ngomong aja. Di sini nggak kayak konten kreator yang lain yang ada reaction, ada apa, mungkin banyak yang nggak tertarik juga sama konten kayak gini. Tapi kalau misalnya lu denger dengan seksama, kalau biasanya sebagai kaum rebahan, kaum senja atau kaum milenial seperti dia tuh biasanya banyak satu pemikiran, makanya bisa bertukar pikiran atau wah setuju nih dengan orang ini gitu. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Saya akan membahas yang lainnya di next video. Sampai berjumpa kembali di BBC.